Oke, Syafa, terima kasih banyak rekan-rekan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung, bisa hadir di sini. Dan tadi saya juga mau mengucap terima kasih untuk pimpinan Fakultas Hukum Unpad, juga untuk rekan-rekan dari PLITS terutama, tadi ada Pasya. Terima kasih banyak udah mau memberi kesempatan saya. Tadi pasien menggunakan istilah yang tepat, yaitu sharing ya di sini. Ya, saya punya latar belakang sebagai akademisi, sehari-hari bekerja sebagai dosen, tapi apa yang mau saya sampaikan di sini nanti juga ada aspek-aspek yang terkait dengan apa yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya, pengalaman belajar, tapi juga pengalaman berkarya. Em, saya punya materi yang akan saya tampilkan. Ya, iya ini paparan saya di kelas akademik filsafat hukum rangkaian kedua. Saya sewaktu pertama kali dihubungi oleh panitia, Siska waktu itu menghubungi saya dan dimintakan kesediaannya. Perasaan saya campur aduk begitu ya. Campur aduknya yang pertama kagetnya karena setelah saya tanya-tanya sedikit dan Siska memberi informasi kelas ini atau acara ini diselenggarakan oleh PLITS, dan PLITS itu yang saya tahu sedikit itu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan gitu yang bergerak di ranah pengembangan kemampuan-kemampuan akademis, penelitian, berdebat dan seterusnya, penulisan juga. Lalu organisasi seperti PLITS mau mengadakan kelas filsafat hukum, ini saya cukup terkejut begitu ya, karena um, jarang juga begitu ya, bahkan hampir tidak pernah ada lembaga kemahasiswaan yang mau memberi perhatian secara khusus bahkan dalam rangkaian gitu ya, rangkaian seperti ini tentang materi filsafat hukum. Itu tapi juga di sisi lain saya senang sekali dan sangat bangga terhadap Eva Unpad juga tentunya. Dan nanti saya juga mau cerita sedikit bahwa keberadaan saya di sini itu ya tadi ya ada dimensi sharingnya juga, dan itu ada kaitannya juga dengan um, Eva Unpad. Ini sedikit perkenalan dulu untuk rekan-rekan semua di sini, mahasiswa, tapi juga Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan pemerhati hukum atau peminat filsafat hukum, praktisi hukum. Saya punya latar belakang 2 pendidikan formal, jadi saya training as juris begitu di Unpar. Saya kuliah di Unpar di program sarjana ilmu hukumnya. Lalu kemudian saya melanjutkan studi saya dan memperoleh gelar magister ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. STF Dryarkara adalah kampus yang sebenarnya kampusnya nggak besar begitu, dan bahkan jarang terdengar juga, tapi sekolah ini itu memang punya spesialisasi untuk belajar dan mengajar tentang ilmu filsafat. Saya masuk di STF Dryarkara itu memperoleh pendidikan dalam tanda kutip resmi tentang filsafat. Tapi juga sewaktu di Unpar, terutama di akhir masa studi waktu itu, ketika mendekati akhir masa studi saya di tingkat sarjana, saya juga banyak bergaul begitu dan mengikuti kelas-kelas dari para dosen di Fakultas Filsafat Unpar.
Ya, Unpar juga punya Fakultas Filsafat. Jadi mungkin sebagian di sini tahu nama besar seperti Profesor Bambang Sugiarto, yaitu juga adalah orang yang mempengaruhi saya untuk mendalami filsafat. Jadi latar belakang ini sangat mempengaruhi termasuk apa yang akan saya sampaikan hari ini, karena inilah yang membentuk saya, terutama tadi ya sebagai akademisi, dan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang juga akan saya tampilkan itu sangat diwarnai oleh dua latar belakang, dua pengalaman belajar, dan kemudian juga hasil-hasilnya begitu ya, buah-buahnya yang puji syukur alhamdulillah saya boleh petik sedikit aja, dan tentu rekan-rekan di sini nanti juga punya pandangan-pandangan yang sangat berharga yang mungkin juga sangat baik, sangat penting dari atau terlepas dari berbagai latar belakang apapun. Tapi saya hanya mau sedikit memperkenalkan bahwa saya itu berkecimpung di bidang akademis dan menghabiskan waktu untuk belajar hukum dan filsafat. Itu kalau istilahnya itu dalam bahasa Inggris itu ada istilah armchair ya. Pernah ya dengar istilah armchair? Jadi armchair itu kursi yang ada tangannya begini. Nah itu boleh dibilang saya menghabiskan waktu belajar hukum dan filsafat ya seperti itu, mendalami hukum dan filsafat seperti itu. Yang tentu berbeda dari orang-orang yang disebut ahli hukum atau praktisi hukum ya. Itu tidak armchair, tapi ya itu di lapangan begitu ya. Itu ada dalam pergulatan konkret antar manusia di masyarakat. Saya juga menyentuh aspek itu, tapi dalam posisi saya sebagai tadi ya armchair, apa ya disebutnya, armchair academician gitulah ya. Saya tidak menyebut diri, atau bahkan sebenarnya sangat tidak pantas untuk menyebut diri sebagai filsuf juga. Saya tidak berpretensi mau menjadi filsuf juga begitu, tapi ilmu hukum dan ilmu filsafat itu menjadi dua bidang yang sangat saya minati, terutama sejak S1 ya, akhir studi, tugas akhir saya atau skripsi juga membahas tema itu, sampai akhirnya saya belajar di STF Jakarta dan lulus. Oke, nanti seperti apa latar belakang ini, manifestasinya dalam paparan saya akan bisa dilihat. Oke, saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan besar tentang apa itu yang dimaksud dengan peta filsafat hukum dan teori hukum. Lalu nanti ada pertanyaan lain lagi. Jadi paparan saya akan menunjuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kalau kita baca ya, terutama dari buku-buku tentang filsafat hukum atau yang ada kaitannya sama filsafat hukum, lalu kita lihat buku-buku yang baik gitu ya, buku-buku yang berpengaruh. Di sini saya mau tunjuk ada 3 ya. Jadi rekan-rekan mungkin sudah baca juga, mungkin punya, mungkin pernah lihat. Tapi saya mau tunjuk ada 3 karya dalam bahasa Indonesia yang secara tidak langsung menyebut poin-poin mengenai pembicaraan kita siang ini, yaitu peta filsafat hukum dan teori hukum. Ini ada istilah dan ada nama ya. Jadi misalkan yang pertama itu filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Ini ada bukunya. Mungkin sudah baca ya, mungkin tahu ya. Ini ditulis oleh Theo Huybers. Beliau pastor atau imam Katolik, tapi dengar-dengar katanya kemudian beralih, almarhum, setahu saya almarhum. Tapi buku ini ada dan bisa diakses. Teman-teman bisa baca ya. Ada ya buku ini. Pak Theo Huybers, Pak Theo di sini menggunakan istilahnya filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Jadi kalau baca buku itu detail sekali ya. Sangat detail ya. Lumayan detail lah ya. Saya mungkin perlu mengkualifikasi lagi ya kalau saya bilang sangat detail. Agak atau lumayan detail begitu ya. Jadi dalam sejarah itu
dalam tulisannya Pak Theo, dia ungkap tuh ada apa aja, aliran kah, teori kah gitu ya. Ini ada bukunya, mungkin sudah punya ya. Tapi saya mau tunjuk nih, ada yang menggunakan istilah seperti ini, filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Artinya apa? Dalam sejarah itu ada filsafat hukum. Tapi apa yang dimaksud dengan sejarah? Yang dimaksud dengan sejarah di sini itu bukan sekedar peristiwa masa lalu, tapi adalah pemikiran-pemikiran atau ide-ide dari yang disebut filsuf, filosof, gitu ya. Filsuf atau filosof ini mencetuskan ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran tentang hukum yang filosofis. Lalu juga ada satu tulisan, ini nama yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam perkembangan, bukan hanya perkembangan filsafat hukum, tapi juga perkembangan praktek hukum, tapi juga politik di tanah air, terutama di masa Orde Baru, yaitu Antonius Murdianto Wigno Pranarka, atau yang biasa disingkat AMW Pranarka. Pak Pranarka ini punya buku yang sangat terkenal, terbitan CSIS. Pak Pranarka dulu adalah direktur CSIS, salah satu think tank yang sangat berpengaruh di masa Orde Baru, sampai sekarang juga masih aktif ya, CSIS. Nah, Pak Pranarka ini dulu direkturnya. Pak Pranarka itu menulis disertasi di Fakultas Hukum Unpar, jadi dia lulusan alumni dari Fakultas Hukum Unpar, menulis satu buku yang berjudul Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Nah, di buku itu dia menggunakan istilah yang disebut sejarah pemikiran filsafat Barat. Itu pun ada kaitannya juga dengan apa yang kita bahas, yaitu peta filsafat hukum dan teori hukum. Ini istilahnya Pak Pranarka. Lalu tentu ini ada satu nama yang teman-teman Unpad juga mungkin akrab, dan notabene beliau sendiri adalah alumnus dari Fakultas Hukum Unpad tingkat doktoral, yaitu Pak Arief Sidarta. Pak Arief Sidarta ini menerjemahkan dari seorang filsuf hukum Belanda, guru besar di, kalau nggak salah, sampai pensiunnya ada di Groningen, yaitu Profesor Mewissen. Di bukunya itu, terbitan Revika Aditama, tapi juga ada yang tulisan-tulisan terjemahan versi yang lebih lama, teman-teman, kita bisa melihat ada istilah yang disebut dengan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Ini pun ada kaitannya dengan yang kita bahas. Jadi peta filsafat hukum dan teori hukum ini menunjuk ke hal apa begitu ya, ke, kalau istilahnya itu, ini binatang apa nih peta filsafat hukum dan teori hukum. Kalau kita lihat penulis-penulis ini, setidaknya 3 ini yang menurut saya dari segi isi karya-karyanya, buku-bukunya ini baik gitu ya. Baik dalam arti komprehensif, punya rujukan begitu ya, tapi juga nggak bisa dipungkiri tidak mudah juga ya, kalau dibaca nggak mudah juga karena kompleks juga. Jadi 3 ini, dari 3 penulis, 3 atau 4 penulis ini ada istilah-istilah yang sangat dekat untuk memahami apa itu peta filsafat hukum dan teori hukum. Nah, lalu ini ada 2 poin, ini argumen saya, ini pendapat saya, bahwa untuk bisa memahami peta filsafat hukum dan teori hukum, kita harus beranjak atau mengacu dari 2 poin ini. Ada 2 hal ini yang perlu kita pahami baik-baik dulu. Yang pertama adalah bahwa peta filsafat hukum dan teori hukum itu mengandaikan adanya hubungan yang erat antara bidang hukum dan filsafat. Mengandaikan ya, pengandaian atau asumsi. Jadi di sini ada asumsi bahwa yang namanya hukum dan filsafat, bidang hukum dan bidang filsafat, ilmu hukum dan ilmu filsafat itu sangat erat. Kalau bidang hukum itu gimana sih gambarannya? Terutama teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia hukum, entah itu secara praktis maupun akademis ya. Kalau bidang hukum kita udah relatif kebayang begitu ya. Kalau di kampus ya berarti kan itu ada di Fakultas Hukum, lalu dipelajari di kuliah-kuliah lembaga-lembaga pendidikan hukum begitu ya. Lulusannya macam-macam ya kan, bisa jadi yang disebut lawyers gitu kan ya, ada yang disebut hakim, itu bidang hukum, gambaran sederhananya.
Kalau filsafat gimana? Nah ini yang untuk sebagian dari kita mungkin belum terlalu akrab gitu ya. Yang pasti ada sekolah filsafat. Contohnya kayak tadi tuh ya, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara atau Fakultas Filsafat di Unpar. Tapi di kampus-kampus negeri mungkin di sini juga ada yang menjadi bagian atau lulusan atau yang punya kenalan di situ. Di UI ada Departemen Ilmu Filsafat begitu ya. Di UGM ada Fakultas Filsafat. Itu orang-orangnya di situ belajar mahasiswa ilmu filsafat, dosen ilmu filsafat. Lulusannya lulusannya apakah lulusan Fakultas Filsafat misalkan itu otomatis jadi filsuf? Nah, itu bisa jadi sama pertanyaan kayak untuk anak hukum, apakah lulusan Fakultas Hukum otomatis akan jadi lawyer kan? Enggak ya sebenarnya. Nah, tapi itu gambaran tentang dua bidang ini. Saya nanti akan kembali ke poin ini di akhir justru. Nanti saya akan mengklarifikasi dari pemahaman tentang peta filsafat hukum dan teori hukum. Saya akan menunjukkan seperti apa hubungannya, dan itu justru akan menjadi poin utama tentang alasan pentingnya kita memahami peta filsafat hukum dan teori hukum, atau kenapa peta filsafat hukum dan teori hukum ini perlu begitu ya, bahkan berguna. Lalu yang kedua, yang namanya peta filsafat hukum dan teori hukum, seperti yang bisa dilihat dari setidaknya tiga karya tadi ya, dari Theo Huybers, Pranarka, dan Mewesen, seperti yang diterjemahkan Pak Arief, itu mengungkapkan yang saya sebut di sini konsepsi standar. Konsepsi standar para penulis tentang aneka ragam, sorry ini typo, dasar atau pokok atau esensi dari hukum. Atau singkat kata, di dalam peta filsafat hukum dan teori hukum, kita bisa menemukan macam-macam jawaban argumentatif dan analitis untuk pertanyaan dalam bahasa Latin, quid ius, dalam bahasa Inggris, what is the law? Atau dalam bahasa Indonesia, apa itu hukum? Bahasa Latinnya quid ius, tapi menurut saya bahasa Inggrisnya di sini bisa membantu kita lebih jelas memahami maknanya. What is the law? D-nya saya kasih kapital di situ. Saya bikin kapital tuh, D-nya itu tuh. Nanti saya akan tunjukkan nih, what is the law ini maksudnya apa. Tapi intinya di sini peta filsafat hukum dan teori hukum itu menunjuk pada konsepsi standar. Maksudnya konsepsi standar adalah kalau teman-teman baca bukunya Pak Theo tadi, baca bukunya Pak Pranarka tadi, atau baca bukunya Pak Arief tadi, tapi juga buku-buku lain, kita ketemu ya, tadi kan disebut oleh Syafa bahwa ada tuh yang disebut aliran-aliran atau mazhab-mazhab ya. Itu banyak yang sudah menyebut itu. Banyak buku-buku filsafat hukum dalam bahasa Indonesia aja nih, setidaknya ya, itu yang senantiasa menunjukkan adanya macam-macam aliran dan kemudian dijelaskan. Itu yang saya maksud dengan konsepsi standar. Jadi standarnya memang begitu. Kalau belajar filsafat hukum, kalau mau memahami filsafat hukum dan teori hukum, pasti berjumpa dengan aneka ragam penjelasan tentang teori-teori atau mazhab-mazhab atau aliran-aliran itu. Tapi mazhab-mazhab, aliran-aliran, teori-teori itu tuh menunjuk pada apa? Menunjuk pada apa? Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa mazhab-mazhab, aliran-aliran, dan teori-teori itu menunjuk pada jawaban atas satu pertanyaan. Pertanyaannya pendek, pertanyaannya singkat, pertanyaannya padat, tapi membingungkan sekali gitu kan ya. What is the law? Apa itu hukum? Ketika mahasiswa Fakultas Hukum mulai belajar di Fakultas Hukum semester 1, mencoba kan mencari tahu di hukum itu apa ya. Begitu masuk semester 2 dalam bidang-bidang hukum yang macam-macam, tapi juga berbagai bidang lainnya, apa itu hukum dalam kaitannya dengan ekonomi misalkan,
Apa itu hukum dalam kaitannya dengan tata negara misalkan, macam-macam lagi kan ya. Waduh. Lalu begitu semester terakhir, udah mau lulus, bahkan begitu sudah jadi sarjana hukum, gitu kan ya. Itu kan bisa ditanya lagi, gitu. Misalkan contoh Dewi, ntar udah lulus, gimana Dew? Hukum itu apa? Gitu kan ya. Dari sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun belajar hukum. Apa ya hukum itu ya? Nah, kalau bahasa Indonesia, rumusan kita kan seperti itu ya. Apa itu hukum? Tapi bahasa Inggrisnya ini nih yang menarik. What is the law? Saya akan tunjukkan nanti pengertiannya ini, dan ini adalah pertanyaan yang memicu para filsuf itu, para pemikir itu, untuk kemudian menghasilkan atau mencetuskan gagasan-gagasan yang ketika dikelompok-kelompokkan menjadi mazhab atau aliran-aliran itu. Kalau rekan-rekan di sini tahu atau mungkin pernah dengar gitu ya, saya berkecimpung di Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Ada satu rekan saya, senior saya, dari Mataram. Beliau mengajar di Universitas Mataram Fakultas Hukum, namanya Mas Widodo Diputro ya, mungkin ada yang kenal di sini juga. Dalam satu videonya ada di YouTube, bisa ditemukan, bagus juga penjelasan beliau tentang ini. Beliau semacam berseloroh ya, tapi selorohnya atau guyonannya ini menarik sekali ya, mendalam ya. Dia bilang para filsuf ini bertanya apa itu hukum. Semuanya bertanya apa itu hukum. Semuanya mencoba memberikan jawaban apa itu hukum. Tapi kok nggak selesai-selesai ya? Tapi kok nggak beres-beres jawabannya? Apakah mereka ini pelupa gitu ya? Apakah mereka ini pelupa ya? Sudah dikasih jawaban terus kok masih mengajukan pertanyaan? Apakah lupa itu ya? Itu ekspresi atau gambaran dari Mas Wid, saya memanggilnya Mas Wid, yang juga bisa menjelaskan poin kedua ini ya, tentang apa sih yang disebut dengan peta filsafat hukum dan teori hukum. Di situ ada konsepsi standar. Saya menyebutnya konsepsi standar. Oke. Tentang ini nanti lebih detail lagi akan saya dalami, dan sekarang saya mau bertolak dari sini. Ini menjadi titik tolak saya sebenarnya, dan ini saya kira hal-hal yang sedikit banyak, kurang lebih, atau setidak-tidaknya rekan-rekan di sini bisa nyambung ya, atau bahkan mendukung, atau bahkan setuju. Ada yang namanya kecenderungan atau miskonsepsi atau reduksi tentang filsafat hukum dan teori hukum. Yang pertama, ya, ini tuh hafalan aja. Belajar filsafat hukum, memahami filsafat hukum atau teori hukum, itu hafalan. Kenapa? Karena ketika belajar filsafat hukum, kan melihat sejarah ya. Oh, ada Platon, oh, ada Thomas Aquinas, oh, ada Hans Kelsen. Platon hidup 2000 tahun yang lalu. Hans Kelsen hidup tahun segitu di Eropa, gitu-gitu ya. Sehingga karena mereka itu bagian dari sejarah, karena mereka itu filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir itu adalah hidup di dalam sejarah, begitu ya. Nah, yang namanya sejarah itu cukup atau harus dihafal. Ya kan? Ini sebenarnya bukan kecenderungan belajar filsafat hukum aja, kalau kita mau kritis. Ini adalah kecenderungan banyak orang, termasuk yang berkecimpung di dunia hukum, entah itu akademisi, entah praktisi, yaitu melihat sejarah sebagai data yang mati, begitu ya. Dan sejarah itu seolah-olah adalah peristiwa masa lalu aja. Maka bagaimana memahami peristiwa masa lalu itu? Caranya adalah dengan dihafal. Itu asumsi yang saya bisa katakan itu miskonsepsi ya, terkait pemahaman kita mengenai sejarah. Padahal kita tahu ya, bahkan tanpa harus belajar ilmu sejarah, atau kalau kita ngobrol sama teman-teman anak ilmu sejarah ya, gitu ya, kan banyak juga ya
teman-teman yang belajar di ilmu sejarah ya. Waduh, itu bisa bisa bikin marah ya. Bisa bikin marah teman-teman anak sejarah itu ya. Waduh, sejarah kok diperlakukan begitu? Itu ilmu saya. Nah, gitu. Itu kecenderungan orang hukum. Jadi terhadap sejarah tuh diperlakukannya seperti itu. Filsafat hukum dan teori hukum ada dalam sejarah, berkembang dalam sejarah. Maka kemudian kita mereduksinya seperti itu pula. Manifestasinya apa? Kita anggap ini hafalan. Karena ini hafalan, sangat tidak menarik. Siapa yang menyukai hafalan? Waktu SD kita suka hafalan ya mungkin ya. Waktu sekolah dasar kita suka hafalan. Begitu udah sekolah menengah, apalagi di sekolah tinggi, perguruan tinggi, nggak suka gitu. Kenapa nggak suka hafalan? Ya, mungkin karena kita juga pemikirannya sudah dewasa gitu ya. Kenapa saya harus menghafal? Kenapa saya perlu hafal? Saya perlunya memahami, itu kan kecenderungan manusia. Oke, lalu kecenderungan lain adalah filsafat hukum dan teori hukum itu diperlakukan sebagai doktrin atau otoritas. Maka ekspresinya adalah pendapat-pendapat atau teori-teori dari para filsuf dan pemikir itu merupakan perintah. Waduh, ini juga repot, guys. Maka Plato, apa yang dia omongin, itu harus sesuai dengan yang diomongin. Maka Hans Kelsen, apa yang dia katakan, apa yang dia tulis, itu harus sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka John Austin, apa yang dia katakan, itu harus sesuai dengan apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan harus diwujudkan. Harus. Ini miskonsepsi. Ini reduksi. Para filsuf, para pemikir, bukan sedang memberikan perintah untuk kita. Mereka bukan sedang menjadi otoritas dalam hal memberi doktrin. Bukan. Mereka sedang berefleksi. Mereka sedang mengkaji. Maka kita jangan memperlakukan itu sebagai perintah, kita perlakukan itu sebagai hasil refleksi dan kajian. Maka caranya gimana? Ya kita tidak tunduk, kita bukan taat. Saya ulang ya, kita bukan taat, tapi kita justru membaca, memahami. Bahkan seharusnya yang kita lakukan adalah mengkritik atau bahkan melawan, mendebat. Bukan hanya nerima gitu ya. Yang dilakukan atau yang dituliskan oleh para pemikir atau para filsuf. Ini kecenderungan ahli hukum. Ini kecenderungan yang belajar hukum. Kenapa? Karena kecenderungan ahli hukum kan mencari doktrin atau merujuk doktrin. Apalagi teman-teman yang suka berdebat di sini. Bayangkan, kalian berdebat, tapi kalian nggak merujuk ke doktrin. Itu kan rasanya aneh, kan? Bagaimana mungkin saya bisa menggunakan argumen, tapi saya nggak punya cantolan doktrin atau otoritas. Saya nggak menyebut pasal, saya nggak menyebut doktrin, saya nggak mengartikulasikan berdasarkan perintah, perintah dan tanda kutip ya, atau norma-norma atau kaidah-kaidah. Nggak bisa ya, nervous ya. Kalau yang teman-teman yang berdebat ini, saya juga berapa kali gitu jadi juri berdebat itu kan begitu ada lawan bicaranya keluar argumen nggak ada dasarnya gitu kan ya, itu kan paling enak tuh dihajarkan ya. Itu kan paling gampang tuh ini mah lemah nih. Tadi itu karena perlu ada doktrin atau otoritas. Tapi di sini kita bicara tentang filsafat dan teori hukum yang bukan seperti itu. Oke, lanjut dulu. Lalu kecenderungan berikutnya adalah filsafat dan teori hukum adalah hal yang merepotkan. Merepotkan. Kenapa? Saya udah mau lulus nih ceritanya jadi sarjana hukum. Aduh, harus ketemu mata kuliah ginian lagi. Ini mata kuliah apa nih? Dari semester 2, saya tuh belajarnya ya undang-undang ini, peraturan itu, regulasi ini, kebijakan itu, doktrin ini, asas itu. Kenapa tiba-tiba ada mata kuliah ini kok isinya
Ini orang ngomong apa ini? Platon ini siapa? Orang Yunani. Apa hubungannya sama saya di Indonesia tahun 2021 lagi pandemi gini? Gitu ya. Kalau mau agak sinis ya. Ini merepotkan guys, gitu kan ya. Waduh, ya udah deh kalau gitu saya belajar ini, saya pahami ini asal lulus gitu. Asal lulus. Syukur-syukur kalau nggak ada ya, syukur-syukur kalau nggak ada mata kuliah yang kayak gini. Merepotkan ini. Saya kan maunya jadi corporate lawyer. Saya kan kepentingannya adalah membuat regulasi. Saya kan kepentingannya adalah memberi nasihat hukum. Ngapain saya berfilsafat atau berteori gitu? Ini merepotkan. Lalu yang terakhir, filsafat hukum dan teori hukum, itu istilah saya alien. Pernah ketemu alien? Nggak pernah ya. Kita nggak pernah ketemu alien. Ya. Tapi alien ada nggak? Waduh repot ya. Saya nggak mau berdebat sampai ke situ juga sebenarnya. Maksudnya alien di sini adalah sesuatu yang kita nggak tahu alien itu ada atau enggak, tapi alien itu kita anggap asing. Alien itu apa? Alien itu bukan genderuwo, ya, bukan makhluk halus, tapi juga bukan manusia. Dia ada di galaksi lain, konon, gitu kan ya. Maksud saya di sini, filsafat hukum dan teori hukum itu dianggap asing dari yang asing, bayangkan. Jadi nggak cuma asing, tapi asing dari yang asing. Kenapa seperti itu? Di sini saya punya dugaan, ini masih dugaan saya, karena ini juga berangkat dari pengalaman saya dalam konteks pembelajaran, tapi juga dalam forum-forum pengalaman interaksi akademik di luar kampus. Ada yang disebut dengan dominasi teknikalisasi pembelajaran dan penelitian di fakultas hukum. Ini agak heboh istilahnya ya, tapi singkat kata, di fakultas hukum yang terjadi apa? Yang terjadi terutama di tingkat sarjana, di level atau di kelas, dan ketika meneliti dalam tugas akhir, skripsi, dan lain-lain, yang dilakukan adalah membahas materi-materi yang kecenderungannya teknis belaka atau yang legalistik istilahnya. Legalistik. Tapi kemudian tidak bisa atau tidak mau untuk melihat lebih lanjut ada apa sih di balik yang legalistik. Ternyata di balik yang legalistik ada asas. Ternyata di balik pasal ada kaidah. Ternyata di balik peraturan ada nilai. Ternyata di dalam hukum atau di balik hukum ada moralitas. Yang seperti itu. Itu membutuhkan, itu menuntut banyak hal. Dan nanti saya akan singgung itu ke situ lagi. Ini adalah kecenderungan, miskonsepsi, dan reduksi. Mungkin ada benarnya, tapi juga bisa salah. Ini mau saya angkat di awal, karena ini akan jadi acuan saya dalam menjelaskan peta filsafat hukum dan teori hukum. Tadi Syafa juga sudah dengan baik menjelaskan tentang apa sih peta filsafat hukum dan teori hukum sekilas. Ya. Saya tidak akan nanti dalam paparan ini, saya tidak akan panjang lebar mendetail menjelaskan konsepsi standar yang tadi. Kenapa? Karena itu bisa dibaca. Dan itu banyak variannya, itu banyak modelnya. Dan saya menghindari kemungkinan salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau salah empat dari kecenderungan ini. Sehingga saya mau mengajak di sini kita semua bersama-sama untuk nanti di akhir ketika ada sesi diskusi kita melihat ini refleksinya atau apa yang bisa kita dapat. Jadi sekali lagi ini sangat nyambung juga dengan yang disampaikan Pasha tadi. Ini juga sharing saya untuk teman-teman mahasiswa, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan lain semua yang berminat untuk hadir di kesempatan kali ini.
Ini tentang konsepsi standar ya, yang tadi saya maksudnya. Konsepsi standar atas pertanyaan quid ius atau what is the law. Nah, ini yang saya maksud. Pertanyaan what is the law itu berbeda, tapi terkait dengan pertanyaan what is a law. Apa hukumnya? Pertanyaan apa hukumnya yang berlaku dalam masalah hukum tertentu, dalam konteks tertentu, itu didekati atau dijawab dengan yang disebut metode penemuan atau penalaran hukum. Penemuan atau penalaran hukum itu adalah tulang punggung utama dari ilmu hukum yang dipelajari di tingkat sarjana terutama. Jadi para sarjana hukum itu kemampuan utamanya adalah kemampuan menemukan dan menalar hukum. Untuk kemudian menerapkannya, untuk kemudian membentuk hukum, untuk kemudian melakukan upaya-upaya hukum dalam praktek, dalam hukum acara, dalam bantuan hukum, dan seterusnya. Nah, tapi yang namanya konsepsi standar, what is the law atau quid ius, itu selalu terkait dengan konteks zaman atau budaya masyarakat. Para filsuf, para pemikir itu yang mengajukan gagasan-gagasan dan teori-teorinya, itu selalu menjawab pertanyaan quid ius dalam kedudukannya, dalam posisinya ketika ia hidup, konteks. Nah, ini yang sangat terkait dengan tadi kecenderungan kita memperlakukan atau memahami sejarah. Di situ yang hilang, di situ yang dilupakan adalah konteks. Bahwa ide-ide yang berkembang dalam sejarah pemikiran itu selalu ada konteksnya. Kenapa Platon menyatakan bahwa ada yang namanya idea, dan kita bisa merefleksikan idea itu sebagai realita yang sesungguhnya. Itu konteks zaman Platon hidup di Yunani waktu itu. Dia punya guru namanya Socrates. Socrates itu harus dihukum. Hukumannya adalah Socrates disuruh minum racun sendiri dan seterusnya. Itu mewarnai, itu mempengaruhi perkembangan pemikiran Platon, termasuk idenya yang ada kaitan dengan quid ius. Kenapa Hans Kelsen punya teori yang sangat sophisticated, bahkan sangat berpengaruh untuk kita juga di Indonesia ya, tentang yang disebut Grundnorm. Itu pun ada konteks hidupnya. Maka ketika membaca, memahami pemikir-pemikir, filsuf-filsuf ini, kita tidak bisa hanya membaca, memahami apa sih teorinya. Teorinya itu diulas oleh orang lain. Kelsen sendiri penulis gagasannya dalam bukunya Kelsen. Jadi bukunya Kelsen, tulisannya Kelsen, yang asli dalam bahasa Jerman, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada yang mengulas itu lagi, buku-buku lain, termasuk yang tadi yang saya sebut di awal, Hoybers, Pranarka, Mewisen, sorry, sebentar, maaf. Oke, tadi ya, bahwa ada konteks yang perlu kita pahami. Jadi setiap pemikir, filsuf itu kita harus pahami juga riwayat hidupnya. Sehingga pemahaman atas satu teori dari para filsuf itu perlu komprehensif. Ini terutama saya dapat ketika saya mulai secara formal dididik untuk belajar filsafat di STF Triarkara. Kita memahami filsuf, kita memahami teori, atau kita memahami filsafat, tidak bisa tanpa kita memahami karya, perkembangan karyanya, riwayat hidupnya, termasuk kultur, termasuk konteks zamannya. Dan ketika bicara konteks, maka banyak hal yang juga mempengaruhi pemikiran itu. Ketika kita bicara filsuf hukum atau pemikir hukum, maka banyak hal yang katakan non-hukum yang juga mempengaruhi pemikiran itu.
Nah, dalam konsepsi standar atas pertanyaan quid ius atau what is the law, itu bentuknya adalah survei. Maka itu yang saya bilang tadi, buku-buku yang membahas tentang peta atau aliran-aliran atau mazhab-mazhab filsafat hukum dan teori hukum itu berurut gitu ya, mulai dari hukum kodrat katakan sampai realisme hukum misalkan, mulai dari zaman Yunani klasik sampai dengan Amerika misalkan akhir abad 20 misalkan. Ini yang bentuknya adalah survei. Tapi di sini yang mau saya tunjukkan poinnya adalah bahwa survei sejarah pemikiran itu, atau survei perkembangan aliran itu, senantiasa, dalam tanda kutip, dipakai di dalam konteks diskursus dan tema refleksi. Jadi ada diskursus dan refleksi tentang problematika filosofis. Dengan kata lain, para penulis atau buku-buku yang menunjukkan adanya rangkaian perkembangan sejarah pemikiran dan aliran itu tidak sekedar menyebut, tidak sekedar menunjukkan survei gitu. Surveinya atau urutan-urutan itu dari teori-teori itu adalah sarana, itu fasilitas untuk apa? Untuk menjawab atau mendiskusikan atau merefleksikan problematika filosofis tertentu. Saya akan tunjukkan nanti di slide berikutnya. Nah, jadi tadi ya, ini ada yang namanya konteks diskursus dan ada yang namanya tema refleksi. Saya sekarang mau menyoroti dua ini dulu. Ini yang akan nanti jadi panduan, akan jadi, kita bisa diskusikan nanti, karena ini yang akan menjadi poin untuk menjawab mengapa kita membutuhkan peta filsafat hukum dan teori hukum. Mengapa peta filsafat hukum dan teori hukum akan berguna untuk kita? Di sini, dalam dua hal ini, konteks diskursus dan tema refleksi. Sekarang tentang tema refleksi dulu. Saya mau tunjukkan, rekan-rekan tentu ada yang sudah baca di sini, juga sudah memahami ya. Tapi saya mau angkat ini. Ini contoh. Ini adalah contoh karya, tulisan, buku tentang filsafat hukum yang di dalamnya memaparkan survei pemikiran, aliran-aliran, teori-teori tentang filsafat hukum atau tentang hukum. Dari Mewison, tadi yang diterjemahkan oleh Pak Arif Siddharta, terbitan Revika. Kalau kita baca di situ, Profesor Mewison ini punya dua pertanyaan. Dia cuma punya dua pertanyaan filosofis. Menurut dia, menurut Mewison, ada dua pertanyaan filosofis tentang hukum. Jadi, apa sih problem filsafat hukum? Kalau kita baca Mewison, itu A dan B ini. Bisa lihat di situ ya, A dan B. Apa itu landasan mengikat dari hukum? Lalu yang kedua, apa itu keadilan dalam hukum? Lalu, sebenarnya ada tiga. Dari A dan B itu, bagaimana merealisasikan kebebasan? Itu adalah posisi seorang Mewison. Di dalam bukunya kita bisa ketemu hukum kodrat itu apa, filsafat hukum analitik itu apa, idealisme itu apa, marxisme itu apa. Itu disurvei oleh Profesor Mewison, tapi dalam rangka atau untuk menjawab tema ini, untuk menjawab A dan B, lalu bagaimana A dan B itu merealisasikan kebebasan. Itulah seorang Mewison dalam bukunya. Bagaimana dengan Hoybers? Kalau kita baca bukunya Hoybers yang kompleks itu, ini sedikit ada sharing juga ini. Bercanda ya, ini agak bercandaan ini. Beberapa rekan akademisi ini pernah berseloroh ke saya. Tidak persis membaca buku Hoybers, tapi mereka tidak bilang bahwa mereka membaca buku Hoybers, atau mereka tidak bilang bahwa mereka pernah belajar atau mempelajari buku Hoybers. Tapi dugaan saya ini terkait buku atau karya beliau ini. Dia bilang, atau mereka ini menyatakan,
wah ini filsafat hukum ini nggak jelas ya gitu ya. Ini apa sih gitu ya. Karena kalau kita baca memang, dan mungkin sudah baca ya teman-teman di sini, itu kompleks sekali. Kompleks dalam arti komprehensif sebenarnya. Dan itu memang tujuannya Pak Theo. Di dalam buku itu dia sebenarnya mau menunjukkan apa sih hukum secara komprehensif. Maka kita lihat dari zaman sebelum Yunani, bayangin, sampai yang paling modern gitu ya. Komprehensifnya itulah, sifat komprehensifnya itu yang akhirnya menunjukkan kualitas buku beliau ini. Tapi sekali lagi itu tema yang menjadi perhatian seorang Theo Huybrechts. Bagaimana dengan Pranarka? Pak Pranarka punya pertanyaan yang sangat sederhana seperti ini, tapi juga sangat abstrak ya. Pancasila itu apa sih? Oh, ya kita tahu Pancasila itu ada sila 1 sampai sila kelima. Tapi terus gitu loh. Terus apa kalau udah sila 1 sampai 5? Kita bisa bertanya kan ke Pak Pranarkanya lagi. Pak Pranarka ngapain sih? Nanya-nanya lagi. Kan udah 1 sampai 5 aja, Pak. Ngapain ditanya lagi? Ya itu Pancasila itu 1 sampai 5, Pak. Nah, tapi Pak Pranarka kan bertanya lagi. Ya terus apa? Jadi apa? Sila 1 itu emang apa? Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa hubungannya ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, ini sudah menunjukkan sedikit tentang metode berpikirnya filsuf. Nanti di akhir saya akan kembali lagi ke sini. Seorang Pranarka punya perhatian di situ. Itu adalah temanya. Itu adalah tema refleksi dalam bukunya Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, yang di dalamnya juga menunjukkan perkembangan pemikiran filosofis tentang hukum, tentang politik, dan tentang negara. Lalu yang terakhir, ini masih aktif orangnya. Beliau sekarang berkecimpung di kampus BINUS. Saya beruntung pernah menjadi anak bimbingannya waktu sarjana, Pak Sidarta. Pak Sidarta ini bukan Pak Arif Sidarta, jadi ini dua orang yang berbeda. Pak Sidarta, teman-teman juga mungkin tahu ya, dan akrab, yang sangat produktif juga, menulis banyak tentang penalaran hukum, tentang filsafat, dan seterusnya. Pak Sidarta itu punya buku tebal ya, judulnya Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, itu hasil disertasi beliau. Di situ beliau juga membahas tentang macam-macam aliran atau mazhab filsafat hukum dan teori hukum. Untuk apa? Untuk apa seorang Pak Sidarta melakukan itu? Menyurvei itu, membahas yang macam-macam itu. Yaitu untuk tahu apa yang disebut metode menalar dan menemukan hukum dalam konteks Indonesia dan bagaimana menalar dan menemukan hukum di situ. Itu yang menjadi concern. Itu yang menjadi titik tolak Pak Sidarta. Kemudian menghasilkan karyanya yang sangat berkualitas itu ya. Hukum penalaran dan penalaran hukum. Ya, karena saya cukup dekat sama beliau ya. Berapa kali beliau kasih tahu saya, tapi juga mungkin teman-teman yang lain yang pernah berkomunikasi dengan beliau ya. Buku itu kan buku pertama ya, buku 1 ya sebenarnya. Buku 1-nya tebalnya udah luar biasa kan. Kata Pak Sidarta itu masih buku 1. Itu harusnya ada buku 2-nya. Ya gitu. Jadi pertanyaan atau tema sederhana seperti ini tuh ya menuntut atau menghasilkan tulisan yang halaman yang banyak sekali seperti itu. Oke, jadi ini contoh bagaimana kita bisa melihat tematisasi yang saya sebut di sini, problem filosofis tentang hukum. Dan ini yang menunjuk pada tadi itu. Ini adalah salah satu langkah kita menggunakan atau kita memanfaatkan atau kita mengacu peta filsafat hukum dan teori hukum. Lalu yang berikutnya, yang saya sebut kategorisasi problem filosofis tentang hukum. Ini yang menunjuk pada konteks diskursus. Kalau tadi ketika bicara tematisasi, kita bisa lihat dari penulis-penulis Indonesia. Orang-orang Indonesia, ahli hukum Indonesia,
yang kemudian menuliskan juga dalam bahasa Indonesia pemikirannya yang mendalam tentang hukum. Tentang hukum secara filosofis maupun secara teoritis tadi itu. Tetapi kalau ini, saya mau menunjukkan sedikit perbedaannya. Kalau kita bicara soal kategorisasi problem filosofis, yang tadi menunjuk pada konteks diskursus itu, ini kita temukan itu umumnya dari penulis-penulis atau karya-karya asing, yaitu yang dari Anglo-Amerika, Eropa, tapi juga Afrika, Asia, dan Australia. Saya banyak membaca karya-karya dari para filsuf pemikir Anglo-Amerika. Sewaktu di STF karena saya menulis tesis tentang Ronald Dworkin, filsuf hukum dari Amerika. Tapi kita juga bisa menemukan banyak karya lain, nggak cuma yang berbahasa Inggris ya, ada yang bahasa Jerman misalkan, bahasa Belanda misalkan. Saya tidak menguasai itu, tapi ada juga di situ. Kenapa dari penulis asing? Kenapa dari orang-orang bule ini gitu ya? Karena harus diakui, dalam konteks mereka, dalam konteks budaya masyarakat di sana, itu sudah terjadi yang namanya kemewahan atau kemajuan intelektualitas dan peradaban. Seperti apa persisnya nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Ini juga jadi satu hal yang menarik ya, bisa kita diskusikan, bahwa ketika kita belajar filsafat hukum atau memahami filsafat hukum dalam konteks Indonesia, itu kan ada kecenderungan bahwa kita itu dalam bentuk pertanyaan ya, kecenderungan dalam bentuk pertanyaan. Apa iya kita harus mempelajari filsuf-filsuf barat gitu ya? Kan kita bisa bilang, misalkan John Rawls, tahu ya John Rawls yang sangat terkenal dengan bukunya A Theory of Justice. Itu kan orang Amerika. Kita kan bisa bertanya, ngapain kita orang Indonesia baca buku John Rawls? Pusing baca bukunya itu. Pusing. Susah. Tebal bukunya. Nggak mudah. Itu bukan cuma tentang hukum, itu tentang filsafat politik, itu tentang teori kontrak sosial, itu tentang etika, gitu ya. Nah, tapi harus diakui di sini bahwa dalam konteks penulis-penulis asing ini, terutama bagi saya adalah yang berasal dari Anglo-Amerika, jadi yang berbahasa Inggris dalam konteks di negara Inggris dan Amerika Serikat, itu di sana yang namanya intelektualitas dan peradabannya jelas berbeda dari kita di sini. Bahkan saya berani mengatakan bahwa di sana sudah ada kemewahan dan kemajuan ya dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal kebudayaan. Meskipun tidak tanpa masalah gitu. Nah, di sana yang namanya diskursus keilmuan dan kebudayaan sudah sedemikian maju begitu ya, sudah sedemikian berkembang. Contoh konkretnya ya dari penerbitan-penerbitannya, dari karya-karyanya. Seorang Hans Kelsen misalkan menulis dalam bahasa Jerman, tapi kemudian kan ide Kelsen berkembang luas, termasuk ke Indonesia, itu kan juga melalui terjemahan. Jadi terjemahan itu juga salah satu bentuk sebenarnya adanya atau penyeberangan gitu ya, transliterasi dari satu konteks ke konteks yang lain. Maka seorang Arif Sidarta bagi saya, tapi juga bagi banyak orang menjadi sangat penting. Pak Arif itu salah satu legal scholars, Indonesian legal scholar yang konsisten dalam menerjemahkan dari bahasa Belanda ya. Banyak, termasuk yang Mewesen tadi. Nah, saya akan tunjukkan sekarang. Kalau dari penulis-penulis asing ini, kategori atau konteks diskursusnya itu seperti apa? Saya akan kasih contoh lagi. Kalau tadi yang Mewisen, Hoybers, Pranarka, dan Siddhartha itu kan dari penulis Indonesia. Nah, ini yang dari penulis asing. Akan ada perbedaan, dan dari situ kita akan nanti lihat apa yang penting atau menarik. Ini, saya kasih ringkasan-ringkasan aja. Ini ada nama-nama orang ya. Nama-namanya di sini mungkin sudah ada yang kenal, sudah ada yang tahu, bahkan sudah ada yang pernah baca juga. Mereka semua masih hidup. Jadi ini boleh disebut the living
legal philosopher ya, atau living legal theories kayak gitu ya. Roger Cottrell, Robin West, Emmanuel Melisaris, Paul Clitter, Andrew Marmor. Ini beda-beda, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada yang berlatar belakang orang Yahudi, ada yang berlatar belakang orang Yunani, tapi semuanya adalah ya tadi kita sebut asing yang non-Indonesia. Masing-masing punya kategori diskursusnya. Bagi seorang Roger Cottrell, itu adalah pentingnya perspektif ilmu dan teori sosial bagi cara berpikir yuridis. Maka kalau kita lihat tulisan-tulisan Roger Cottrell yang membahas tentang peta filsafat hukum dan teori hukum, dia mengarahkan untuk kemudian menghasilkan argumen bahwa ilmu dan teori sosial itu sangat penting untuk seorang yuridis. Dan seterusnya, sampai Robin West, Melisaris, Clitter, dan Marmor. Boleh dicek, boleh dicari buku-buku mereka. Inilah yang menjadi concern dari para penulis asing yang disebut living legal theories atau living legal philosopher ini. Melisaris misalkan punya perhatian terhadap pluralisme hukum. Seorang Paul Clitter itu tentang ateisme, bayangkan. Tentang ateisme. Dan itu kemudian ia bahas juga dengan menggunakan peta filsafat hukum dan teori hukum. Jadi aliran-aliran itu dia bahas untuk kemudian mengulas dan merefleksikan secara kritis tentang tantangan dan bahkan arti penting dari ateisme. Ini ya orang-orangnya ya. Sedikit berkenalan aja. Yang atas yang pakai kacamata itu Profesor Robin West, kalau nggak salah di Georgetown University. Lalu yang sebelahnya yang hitam putih Profesor Emmanuel Melisaris. Setahu saya dulu mengajar di London School of Economics and Political Science, tapi saya sempat cari-cari namanya nggak ada gitu ya, sempat hilang, saya nggak tahu apakah pindah. Lalu di bawahnya yang pakai jas itulah Paul Clitter, ini orang Belanda. Paul Clitter adalah seorang ateis ya. Ini ateis. Jadi kalau membaca bukunya tentang filsafat hukum itu sangat diwarnai dengan keyakinannya tentang ateisme dan dia membela ateisme dalam konteks kehidupan Eropa, Belanda yang liberal gitu ya. Lalu sebelahnya salah satu favorit saya Profesor Roger Cottrell, kalau nggak salah sudah pensiun dari Queen Mary University of London. Sebelahnya lagi ini juga yang banyak saya baca sejak saya menulis tesis di STF Kara, Profesor Andrew Marmor. Andrew Marmor ini kalau nggak salah ada di Cornell Law School sekarang di Amerika. Ini orang-orang yang berkecimpung membahas filsafat hukum dan teori hukum tadi itu berdasarkan konteks diskursus mereka sebagai ada yang orang Amerika, ada yang menjadi dosen di Amerika Serikat di sekolah hukum di sana, ada yang di Inggris, ada yang di Belanda, tapi diskursusnya adalah tentang diskursus akademik dalam konteks sosial mereka. Sehingga mereka menghasilkan buku yang sangat menarik, sangat bagus juga tadi yang macam-macam. Nah, sekarang saya mau tunjukkan rangkuman peta filsafat hukum dan teori hukum. Nah, di sini saya yang tadi saya katakan di awal, saya nggak akan panjang lebar. Dari tadi saya sudah cukup lama sebenarnya untuk memberikan dasar-dasar penjelasan saya. Di sini saya langsung mau menyatakan, saya merujuk ke dua karya ini. Ini juga bisa dibaca sendiri sebenarnya. Yang pertama dari Profesor Murphy and Coleman, judulnya Philosophy of Law and Introduction to Jurisprudence, yang edisi revisi. Lalu buku yang cukup baru dari Profesor Brian Tamanaha, A Realistic Theory of Law. Saya menjelaskan konten dari yang disebut aliran atau teori-teori hukum itu dari dua buku ini. Jadi ini bukan original pemikiran saya, bukan asli pendapat saya, tapi saya rangkum, saya ramu dari dua ini. Tentu yang pertama, standar ya,
konsepsi standar, kita mulai dari teori hukum kodrat. Ada yang klasik, ada yang modern. Cirinya apa yang klasik? Yang klasik itu cirinya metafisik religius. Jadi melibatkan variabel seperti tentang Tuhan, tentang alam, tentang kodrat penciptaan, dan seterusnya. Kalau yang modern, teori hukum kodrat yang modern, itu tidak lagi atau sudah meninggalkan variabel-variabel metafisik religius, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, dan manusia itu punya kodrat, punya pemikiran rasional, itu sudah nggak dipakai sama yang aliran hukum kodrat yang modern. Mereka sudah menggunakan kategori-kategori sekuler, seperti misalkan prosedur hukum. Maka seperti Lon Fuller misalkan, dia punya yang disebut gagasan yang disebut the inner morality of law. Inner morality of law. Jadi moralitas internalnya hukum itu kita bisa temukan dalam, ya, misalkan yang disebut dengan rule of law gitu ya. Tapi apa sih intinya dari teori hukum kodrat? Yaitu penekanan pada kewajiban moral atau penalaran moral. Ini ada istilah yang menarik juga ya, penalaran moral. Moral reasoning atau moralitas sebagai kriteria utama bagi daya mengikat atau validitas hukum. Jadi hukum yang sah itu apa? Hukum yang sah itu perlu diukur berdasarkan standar moralitas. Itu poin utamanya dari teori hukum kodrat. Dan nama-nama filsufnya itu dari Platon ke Lon Fuller, Platon dari Yunani klasik, abad kedua, abad sebelum Masehi. Lalu ada Lon Fuller dari Amerika, Thomas Aquinas dari Eropa abad pertengahan, ke Ronald Dworkin dari Amerika di abad ke-20, akhir abad ke-20 bahkan. Ronald Dworkin yang saya tekuni pemikirannya itu termasuk yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum analitik di Amerika dan Inggris sampai awal abad ke-21 ini. Positivisme hukum itu adalah kritik terhadap gagasan hukum kodrat. Ada positivisme hukum karena ada hukum kodrat. Jadi positivisme hukum dan hukum kodrat tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diceraikan, karena positivisme hukum ada untuk mengkritik hukum kodrat. Apa yang menjadi cirinya? Yang menjadi cirinya adalah analisis konseptual atau ilmiah atau empiris tentang hukum. Jadi tidak lagi melibatkan kategori yang metafisik atau kategori yang idealistik, tapi kategori yang empiris dan ilmiah. Maka validitas hukum menurut positivisme hukum itu dijelaskan menurut konsep-konsep hukum itu sendiri atau konsep legal, yaitu kedaulatan, sanksi, sistem aturan. Pemikiran dari John Austin sampai Kelsen dan Hart, H.L.A. Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart. Misalkan John Austin, dia punya pendapat argumen teori ya tentang apa itu hukum. Hukum adalah perintah atau komando dari pihak yang berdaulat, pihak yang berkuasa, yang dilengkapi oleh sanksi. Itu rumusan yang kalau kita mau sederhanakan dari gagasan atau argumen filsafatnya John Austin. Dan itu dia rumuskan di dalam konteks masyarakat Inggris waktu itu. Dalam konteks juga perkembangan perubahan zaman waktu itu yang dipengaruhi juga oleh gerakan utilitarianisme. Nanti saya akan singgung juga itu. Jadi intinya, kalau menurut positivisme hukum, apa itu hukum atau validitas hukum, apa yang membuat hukum itu mengikat dan ditaati, itu karena konsep-konsep hukum itu sendiri, konsep legal, bukan konsep ideal, bukan konsep moral, bukan hal-hal yang di luar hukum kayak gitu tadi, seperti yang diajukan oleh hukum kodrat. Lalu realisme hukum. Realisme hukum ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang spesifik, yaitu Amerika Serikat. Masyarakat dan negara Amerika Serikat yang memasuki abad ke-20. Di sini gagasannya adalah hukum sebagai instrumen atau sarana untuk berbagai tujuan. Dan hakim itu menjadi subjek yang sangat penting. Realisme hukum itu dicetuskan oleh pemikir-pemikir dari Oliver Wendell Holmes Jr., Jerome Frank,
sampai dengan Brian Tamanaha hari ini, tapi juga Roger Cottrell tadi itu, bermula dari gagasan para hakim pemikir. Jadi nama-nama besar seperti Oliver Wendell Holmes itu punya latar belakang profesional sebagai hakim, tapi juga pemikir. Jadi hakim Amerika yang brilian, yang punya kemampuan refleksif setingkat filsuf, mereka ini yang kemudian mencetuskan gagasan-gagasan realisme hukum. Hakim itu memutus berdasarkan banyak faktor, bukan hanya menurut silogisme logika yang mekanistik. Apa aja faktornya? Ada faktor psikologis, ada faktor ideologis, ada faktor politis. Bahkan ada semacam dark jokes ya. Kalau salah dari Jerome Frank, Pak Siddhartha mengungkap ini dalam tulisan-tulisan dan penjelasan. Apa sih yang membuat hakim itu memutuskan suatu perkara? Itu bukan kemampuan logikanya, itu bukan pemahaman ilmu hukumnya atau pemahaman tentang hukumnya atau pengetahuannya tentang legislasi atau regulasi. Tapi apa? Tapi adalah sarapan paginya, itu ya katanya. Yang membuat hakim memutus itu adalah sarapan paginya. Maksudnya apa? Kalau sarapan paginya enak, maka putusannya akan enak juga. Gitu ya. Kalau sarapan paginya nyebelin, karena misalkan istrinya marah-marah, maka putusannya akan nyebelin juga. Gitu ya, kalau mau disederhanakan. Itu yang disebut dengan realnya, atau realisnya, atau realistisnya di situ maksudnya. Nah, di sini kalau menurut Brian Tamanaha, yang namanya realisme hukum menunjuk pada arti penting dari studi dan penerapan hukum yang harus holistik. Maksudnya holistik adalah tadi itu, karena ada banyak faktor yang menentukan penerapan hukum atau pemanfaatan hukum sebagai instrumen, maka kita harus memperhatikan juga faktor-faktor itu. Kita harus mempelajari juga sebagai ahli hukum. Faktor ekonomi itu, faktor sosiologis itu, bahkan faktor psikologis kayak tadi itu. Realisme hukum adalah pewaris dari historical and sociological jurisprudence. Historical jurisprudence itu bisa kembali dilacak dari pemikirannya Montesquieu atau yang Montesquieu ya, Montesquieu, orang Prancis yang menulis buku yang sangat terkenal The Spirit of Laws terbitan tahun 1700-an. Sampai kemudian turun ke nama-nama seperti Frederick von Savigny, yang sangat terkenal juga ya namanya itu dalam wacana ilmu hukum di Indonesia. Tapi juga ada Sir Henry Maine, itu adalah nama-nama dari peletak dasar pemikiran historical and sociological jurisprudence. Di singkat kata, historical and sociological jurisprudence itu juga punya ciri-ciri realis. Ini saya dapat terutama dari ulasan Brian Tamanaha. Lalu bagaimana dengan utilitarianisme? Utilitarianisme sebenarnya berkembang dalam konteks perdebatan tentang kebijakan publik, public policy, yaitu soal pembentukan dan penerapannya. Utilitarianisme ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari filsafat sosial dan filsafat politik. Jadi pertama-tama utilitarianisme itu bukan teori hukum. Pemikir-pemikirnya dari Jeremy Bentham sampai John Stoltmire adalah orang-orang yang dikenal sebagai filsuf moral atau moral philosopher. Salah satu maksim utama dari utilitarianisme, sebagaimana yang dicetuskan oleh Bentham, adalah the greatest happiness for the greatest number. Pertanyaannya adalah, apa sih itu yang baik? Itu kan pertanyaan filsafat moral, atau pertanyaan etika. Apa itu yang baik? What is the good? Utilitarianisme itu mencoba memberikan jawaban. Yang baik adalah yang bisa memberikan atau menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya orang pula. Itu teori utamanya. Tapi ada problem, ada masalah dalam utilitarianisme ini, yaitu sejauh mana hak warga harus dihormati. Kalau the greatest happiness for the greatest number itu ternyata bisa direalisasikan, ada pertanyaan, apa betul
the greatest happiness atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya itu sama dengan kebahagiaan semua orang. Itu pertanyaan dasarnya. Itu yang menjadi problem dan kemudian memunculkan perdebatan tentang utilitarianisme. Saya ulang ya. Kalau betul kebahagiaan itu untuk sebanyak-banyaknya orang, apakah itu sama dengan kebahagiaan untuk semua orang? Apakah bisa kita menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang? Apa ukurannya? Apa batasannya? Sebanyak-banyaknya di sini. Ternyata nggak bisa juga. Bagaimanapun sulit. Artinya, tetap akan ada segelintir orang atau minoritas yang tidak tercakup dalam kategori sebanyak-banyaknya itu, sehingga memunculkan pertanyaan, kalau gitu sejauh mana ya hak-hak warga yang tidak tertampung dalam sebanyak-banyaknya itu harus dihormati? Ataukah justru harus disingkirkan? Ini cara berpikir yang sebenarnya mewarnai perdebatan kebijakan publik. Saya sedikit kasih ilustrasi yang juga rekan-rekan mungkin juga sudah familiar ya. Ini sangat menarik kalau kita kaitkan dengan diskusi tentang fenomena penggusuran. Nah, fenomena penggusuran itu menimbulkan perdebatan yang seperti ini. Penggusuran itu untuk siapa sih? Kalau ada penggusuran, apakah itu the greatest happiness gitu ya? Yang disebut dalam tanda kutip korban penggusuran itu happy nggak gitu? Dalam konteks Indonesia ini menarik. Dan ini kaitannya juga dalam hal public policy. Oke, saya hampir di akhir ini, saya langsung mau cepat aja. Maka mengapa perlu memahami peta filsafat hukum dan teori hukum? Setelah kita melihat survei singkat tadi yang saya sajikan, poinnya adalah bahwa yang namanya hukum dalam konteks ini itu tampil dalam wujud pengembangan. Ada 3 wujud pengembangan hukum. Ini terutama saya ambil dari terjemahan Arif Siddhartha dari tulisan Mewisen. Ada yang namanya pengembangan ilmu hukum, pengembangan teori hukum, dan pengembangan filsafat hukum. Ini adalah pengembangan teoritis. Pengembangan teoritis sebagaimana yang kita lakukan yang menjadi kesibukan terutama di ranah akademis. Dalam ilmu hukum yang dilakukan adalah menemukan apa hukumnya yang berlaku pada kasus tertentu menurut doktrin dan penafsiran. Jadi ini yang menjadi penting dalam pembelajaran ilmu hukum untuk para calon sarjana hukum. Sedangkan dalam teori hukum, yang kita lakukan adalah meninjau koherensi asas atau prinsip di balik peraturan dan doktrin menurut konteks diskursus dan tema refleksi. Ini yang tadi saya singgung di awal melalui contoh-contoh tinjauan atas karya-karya dari para pemikir hukum, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Lalu dalam filsafat hukum, kita merefleksikan poin-poin mendasar tentang hakikat hukum, yaitu validitas dan normativitas hukum. Saya akan sedikit agak detail. Ilmu hukum itu yang seperti apa? Dalam ilmu hukum, perlu menguasai yang disebut ilmu logika dan silogisme. Tapi juga ilmu-ilmu sosial atau humaniora lain, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, politik, sastra, bahasa, dan seterusnya. Tentu di sini kita bisa ingat lagi salah satu sumbangan penting dari tokoh yang sangat besar, yang bahkan identik dengan Fakultas Hukum Unpad yang sangat kita hormati, salah satu begawan hukum kita, Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Tadi ketika kita membahas tentang perkembangan realisme hukum, itu sangat erat dengan yang disebut teori hukum pembangunan. Dan kalau kita perhatikan juga dengan perkembangan pembelajaran ilmu hukum di tanah air, ketika misalkan di Fakultas Hukum gitu ya, terutama di tingkat sarjana, mahasiswa diminta untuk belajar juga mata kuliah seperti sosiologi, seperti ilmu ekonomi.
itu adalah sebenarnya dalam semangat ini atau dalam pemahaman, dalam terang pemahaman yang seperti ini, bahwa ilmu hukum itu tidak cukup hanya menguasai atau apalagi menghafal pasalnya, bukan sama sekali. Tapi bagaimana berdasarkan kerangka ilmu logika dan silogisme itu yang premis mayor, premis minor, kayak gitu ya, term tengah, kayak gitu, itu kemudian bisa menemukan apa hukumnya. Tapi juga penting sekali untuk menguasai ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Lalu dalam teori hukum, kita perlu bertolak dari konteks diskursus, yaitu bidang-bidang hukum dan masyarakat. Juga tema refleksinya, yaitu problem tentang asas hukum dan sistem hukum. Dalam praksis, ini yang bisa dilakukan di tingkat magister, yaitu lewat penelitian, kita berkecimpung dalam konteks diskursus dari bidang hukum. Entah itu bidang hukum tata negara, entah itu bidang hukum kontrak misalkan. Tapi yang menjadi tema adalah masalah-masalah tentang asas hukum dan sistem hukum dari bidang tersebut. Lalu dalam filsafat hukum yang diperlukan adalah membaca langsung. Saya kasih tanda kutip di sini. Pemikiran ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang saya tulis di sini, bukan ilmu filsafat hukum. Kenapa? Karena yang namanya filsafat hukum juga bagian dari ilmu filsafat. Jadi, untuk bisa memahami filsafat hukum, yang ideal adalah juga memahami apa itu filsafat. Dan itu saya katakan kita perlu membaca langsung karya-karya para filsuf itu. Tentu itu menuntut banyak hal. Tentu itu tidak mudah. Tapi saya kira kalau dalam praksis pengembangan hukum di tingkat filsafat ini dilakukan, terutama atau dilakukan di tingkat doktoral, saya kira itu sesuatu yang baik juga. Itu sesuatu hal yang perlu juga untuk dilakukan. Dan ini adalah yang terakhir. Saya mau menyatakan bahwa hubungan hukum dan filsafat, dikotomi antara keduanya, atau pemisahan antara keduanya, atau pertentangan antara keduanya, itu adalah semu belaka. Semuanya saya kasih tanda kutip juga di sini. Kenapa semu? Karena perbedaan antara bidang hukum dan filsafat itu pertama-tama kita lihat dari segi administrasi. Administrasi pendidikan. Ada yang namanya fakultas hukum, ada yang namanya fakultas filsafat. Keduanya tidak bersatu. Ada struktur fakultasnya sendiri gitu ya. Ada kurikulumnya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya sangat erat hubungan keduanya. Bagaimanapun juga ada gap antara yang disebut yuris dan yang disebut filsuf. Jadi saya katakan hubungan hukum dan filsafat itu erat. Pemisahan keduanya itu sebenarnya artifisial, karena sesungguhnya secara substansi keduanya sangat erat. Tapi dalam realita ada jarak, yaitu yang disebut yuris dan yang disebut filsuf. Yuris itu punya kecenderungan berpikir legalistik, tadi ya, terutama kalau kita memahaminya di level pengembangan hukum tadi, bahwa yang disebut yuris, sarjana hukum, itu memang dididik untuk bisa melakukan penemuan hukum yang logis, yang silogistik, tapi yang melampaui itu juga. Tapi di sini saya memberi catatan bahwa yuris perlu untuk menjadi akademis dan humanis, tidak hanya praktis. Itu yang sebenarnya kita lakukan juga siang ini. Para yuris di sini adalah yang sudah punya kecenderungan untuk menjadi akademis dan humanis dengan menyimak, dengan mengikuti rangkaian kelas ini. Tapi di sisi lain, saya juga punya catatan untuk para filsuf atau mereka yang belajar filsafat. Filsuf perlu kontekstual realis. Saya katakan seperti ini, karena yang belajar filsafat atau para filsuf itu hanya
tertarik ya dengan refleksi, maka sering ada ya omongan atau ungkapan kalau filsuf itu sukanya mengawang-awang gitu ya. Kalau para filsuf itu sukanya berpikir di atas awan, berpikir di langit gitu ya. Nggak ngelihat ini, ada masalah konkret, ada perempuan yang selalu mengalami penomorduaan, kelompok perempuan, warga negara perempuan itu tidak dianggap, dalam arti selalu ada ancaman-ancaman dalam hal ancaman seksual misalkan. Dan itu konkret terjadi dalam kultur, terjadi dalam situasi masyarakat hari ini dan di sini. Tapi yang namanya filsuf, ini saya cerita sedikit waktu saya belajar filsafat, saya dituntut untuk membaca langsung. Kalau saya mau bicara tentang filsafat hukum, siapa misalkan? Jeremy Bentham. Saya akan ditanya, buku Bentham yang mana yang kamu baca? Buku Bentham tahun berapa? Buku Bentham yang mana? Saya bisa bilang, saya nggak baca langsung Bentham. Oh, kalau nggak baca langsung Bentham, berarti kamu baca yang mengulas Bentham atau scholars-nya Bentham. Siapa scholars-nya Bentham? Jadi, itu yang saya maksud tadi. Ketika kita mencoba memahami filsafat hukum dari posisi yang belajar filsafat atau yang mendalami filsafat, ada kebutuhan untuk memahami sumber-sumber pemikiran itu, tulisannya, secara langsung, tanda kutip tadi. Kita bisa baca langsung. Di STF Dirgakara, itu, karena memang sekolah filsafat ya, kalau bicara tentang Platon, maka kita akan diajak untuk membaca Platon langsung dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani. Kan dipikir-pikir ya, dipikir-pikir. Untuk apa saya baca Platon dalam bahasa Yunani? Saya kan di sini ahli hukum di Indonesia. Saya kan mau jadi ahli hukum. Saya mau jadi pemikir, atau saya mau menjadi peneliti, atau saya mau berdebat di sini gitu kan. Tapi itu salah satu dimensi yang penting juga kalau memang kita mau mendekati hukum dan filsafat. Tadi itu yang dikotominya itu nggak kita lihat sebagai kenyataan yang sesungguhnya. Itu poin-poin saya. Ini sudah slide terakhir. Saya kira demikian. Saya sangat berterima kasih sekali lagi untuk para rekan di sini yang mau menyimak, dan kita bisa berdiskusi. Tentu tanpa ekspektasi saya bisa menjawab seluruhnya. Barangkali juga nanti rekan-rekan di sini juga bisa berpendapat atau bahkan berargumen juga. Begitu. Saya kembalikan ke Syafa. Terima kasih, Syafa.